Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valencia Nafita Putri dengan NIM K3323073, Program Studi Pendidikan Kimia FKIP UNS. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana menggunakan aplikasi Origin Lab pada mata kuliah Kimia Unsur. Nah, pada video pertama ini saya akan memberikan tutorial Origin Lab pada FTIR. Jadi nanti ada FTIR pada sampel pertama, FTIR pada sampel kedua, dan juga FTIR pada gabungan. Silakan disimak ya. Pertama-tama kita buka aplikasinya, lalu pada A atau X ini dikasih nama wave number. Kemudian yang B, yang Y ini dikasih nama transmitter. Setelah itu kita buka sampelnya. Yang pertama ada sampel KTIMN. Yang A ini untuk yang X disalib dulu, lalu dikopas pada bagian wave number. Kemudian yang B ini untuk yang Y nanti di copy lalu dipaste pada bagian transmitan. Nah, jika sudah bisa diblok semua, lalu pilih plot, pilih scatter line, pilih line, lalu akan muncul grafik seperti ini. Kemudian kita atur scale-nya, dipencet ini 2 kali. Lalu klik scale. Lalu diatur pada horizontal itu dari 4000 sampai ke 500. Kemudian pada vertikalnya itu diatur dari 40 sampai 100. Jika sudah, kita klik OK. Nah, kemudian grafiknya akan berubah seperti ini. Setelah itu, kita akan mengukur puncaknya. Pilih screen reader. Pilih puncak-puncak yang di bawah. Nah, nanti akan keluar hasil X dan Y-nya. Nah, ini mungkin kita perkecil dulu. Nah, ini bisa dilihat di sebelah kiri bawah. Setelah itu kita pilih text tool. Kita taruh sini, kita ketik bagian X-nya. Pilih X-nya ini 3248700095. Oke, ini kita bisa putar. Nah, seperti ini. Lalu lakukan hal yang sama pada puncak yang lain. Oke, jika sudah semua puncaknya, kita ganti tulisan transmitan ini diganti dengan nama sampel. Oke, untuk nama sampel yang pertama ini tadi GTIMN. Oke, sudah. Ini mungkin jika menghalangi bisa digeser ke sini biar tidak menghalangi grafik. Oke, pada FTIR yang sampel pertama ini sudah selesai. Nah, jika ingin menyimpan ini bisa klik file. Lalu kalau jika ingin menyimpan gambar ini ada export draft. Oke, muncul seperti ini. Ini dalam format PNG.
terus bisa diganti nama filenya. Kemudian pilih tempat untuk menyimpan filenya. Jika sudah, bisa klik OK dan sudah tersimpan gambarnya. Kemudian jika ingin menyimpan projectnya, kita klik file lagi, lalu kita pilih save project as, lalu ganti nama filenya. Jika sudah, kita klik save. Selesai dan project sudah tersimpan. Oke, kita lanjut pada sampel kedua. Seperti awal tadi, ini untuk yang A, X-nya kita tulis wave number, dan B-nya nanti kita tulis transmitan. Oke, selanjutnya untuk sampel kedua ini kita menggunakan sampel GTIVMN. Yang A ini kita copy dulu, lalu dipaste pada X-nya. Lanjut kita copy yang B, lalu paste pada Y atau transmitannya. Jika sudah, kita blok semua, lalu klik plot dan line, pilih line, nanti keluar ada grafiknya. Nah, setelah itu kita klik ini 2 kali, kita pilih scale, kita atur jaraknya pada horizontal, ini dari 4000 sampai 500. Lalu pada vertikalnya kita atur di 40 dan 100. Klik OK. Nah, ini karena grafiknya terpotong, kita atur lagi buat scale-nya pada vertikal. Ini diklik 2 kali. Klik scale. Nah, vertikalnya ini kita ubah lagi dari 40 ke 110. Nah, sudah seperti ini. Kemudian kita cari puncak-puncaknya seperti tadi. Kita pilih screen rider, kita pilih puncaknya, dan sudah terlihat untuk nilai XY nya di sebelah kiri bawah. Lalu kita pilih text tool, kita tulis di sini untuk X-nya. Lalu kita putar. Nah, nanti seperti ini. Kita lakukan lagi untuk puncak-puncak yang lainnya. Jika sudah, kita ubah nama transmitan yang kanan atas ini, kita ubah jadi nama sampel. Untuk sampel yang kedua ini GTIVMN. Oke, sudah. Jadi untuk menyimpan grafik dan juga project, kita lakukan tahap-tahap seperti tadi untuk menyimpannya.
Oke, untuk FTIR sampel kedua sudah selesai. Oke, untuk yang ketiga ini adalah FTIR gabungan. Jadi, dua sampel tadi kita jadiin satu pada FTIR kali ini. Sebelum itu, kita buka dulu sampelnya. Lalu kita copy bagian A. Kita paste pada A X yang pertama. Lalu kita copy yang B dan kita paste pada B Y yang pertama. Nah, jika sudah, kita tambah kolom, tambah 2 kolom. Oke, kita perbesar dulu. Nah, yang C nya ini kita ganti jadi sumbu X. Oke, jika sudah, kita open pada sampel yang kedua. Nah, ini pada A nya ini kita copy, lalu kita paste pada C X yang kedua. Oke, lalu kita lanjut copy yang bagian B. Lalu kita paste pada D Y yang kedua. Oke, jika sudah semua, kita tulis namanya, wave number seperti tadi. Yang sumbu Y kita tulis transmitan. Jika sudah, kita blok semua, kita pilih plot, pilih scatter line, pilih line, dan akan muncul grafik seperti ini. Lalu kita klik ini 2 kali, lalu kita pilih scale, kita atur scale-nya. Yang horizontal ini dari 4000 sampai 500, dan yang vertikal ini kita atur dari 40 sampai 100. Nah, kita klik OK. Nah, karena grafiknya terpotong, kita atur lagi untuk scale-nya pada bagian vertikal. Kita ganti jadi 105. Kita klik OK. Sudah terlihat grafiknya. Kemudian kita akan mengukur puncaknya. Kita pilih screen reader, kita klik pada puncak-puncaknya, lalu dapat dilihat XY nya pada kiri bawah. Kita klik text tool, kita tulis di sini untuk X nya. Lalu kita ubah rotasinya dan lakukan cara yang sama pada puncak-puncak yang lain.
ini untuk nama transmitannya kita ganti sesuai sampelnya. Ini yang hitam ini sampel yang pertama, dan yang merah ini sampel yang kedua. Pada sampel pertama ini kita tulis kita ganti jadi GTIMN, dan yang sampel kedua nanti kita ganti dengan GTIVMN. Oke, jika sudah ini bisa digeser biar tidak menghalangi grafik. Oke, untuk FTIR gabungan sudah selesai. Nah, lalu untuk penyimpan grafik, pilih Export Graph, Open Dialog, lalu pilih PNG, nama file dan tempatnya, klik OK. Nah, sudah tersimpan. Selanjutnya kita mensimpan project, save project as, lalu pilih nama filenya, tulis nama filenya. Jika sudah, kita klik save. Selesai, sudah tersimpan. Oke, pada video kedua ini saya akan menjelaskan Origin Lab pada UV DRS. Bisa disimak. Oke, pertama-tama kita buka aplikasinya. Pada sampel pertama, lalu kita masukkan data wavelength-nya. Kita copy paste di bagian sumbu X. Lalu yang kedua, kita salin bagian absorbansi. Lalu nanti kita paste pada bagian sumbu Y. Lalu pada X-nya ini kita tulis wavelength. Lalu B, sumbu Y-nya ini kita tulis absorbansi. Jika sudah, kita tambah kolom, klik bagian atas, kita cari tambah kolom. Nah, ini kita tambah 2 kolom. Lalu pada C-nya ini kita ganti menjadi sumbu X. Lalu nama bagian C ini kita tulis HV, dan bagian D-nya ini kita tulis kurung buka F, lalu kurung buka lagi R, kurung tutup HV, kurung tutup, pangkat atas 1/2. Lalu pada rumus yang C, X kedua, ini ditulis 1240 garis miring COL, kurung buka A, kurung tutup. Di enter, nanti akan muncul hasilnya. Oke, selanjutnya pada yang D atau Y2, ini ditulis rumus kurung buka B kali C, kurung tutup, pangkat atas 1/2. Di enter, nanti akan keluar hasilnya. Jika sudah, pada C dan D ini kita blok, lalu kita plot. Pilih bagian basic 2D, pilih line. Nah, akan muncul grafik seperti ini. Lalu kita ukur scale-nya dulu, klik 2 kali pada angka. Kita klik scale. Kita atur scale pada horizontal dari 2 sampai 6. Lalu kita klik OK. Nah, setelah itu, karena pada grafik tidak dilonjakan, kita ini klik grafiknya, kita pilih analyze, signal processing, kita pilih smooth, kita pilih open dialog.
Jika muncul seperti ini, kita pada point of window, kita ganti 30, lalu klik OK. Nah, nanti akan muncul lonjakan-lonjakan seperti ini. Jadi nanti kita hitung pada lonjakan yang pertama. Selanjutnya mencari band gap, kita pilih line tool dulu, kita tarik garis dari puncak ini, kita tarik lurus ke bawah sampai memotong sumbu X. Nah, jika sudah, kita klik garisnya 2 kali, lalu kita pilih color, kita ganti jadi warna merah, lalu untuk ketebalan kita ganti 1,5, klik OK. Nah, sudah terlihat jelas untuk garis band gapnya. Kita pilih screen reader, kita ukur pada garis yang memotong sumbu X, titik yang memotong sumbu X ini. Nah, nanti kita dapat nilai X nya, lalu kita text tool, kita tulis band gap nya. Nah, selanjutnya kita ukur puncak-puncaknya seperti biasa. Kita pakai screen reader, kita ukur pada puncak-puncak bawah. Jika sudah dapat nilai X-nya, kita ke text tool, kita tulis puncaknya pada nilai X dan melakukannya pada puncak-puncak yang lain. Oke, jika sudah, kita save grafik dan juga projectnya. Seperti biasa, kita klik file, lalu klik export graph, klik open dialog. Lalu formatnya PNG, kita ganti nama filenya dan juga memilih folder untuk menyimpannya. Jika sudah, kita klik OK. Selanjutnya, untuk menyimpan projectnya, kita save project as, pilih folder dan juga atur nama filenya. Jika sudah, klik save. Oke, untuk sampel pertama selesai. Selanjutnya, pada sampel yang kedua,
sampel G100. Seperti langkah-langkah sebelumnya, yang pertama kita copy paste dulu untuk data wavelength-nya, paste pada sumbu X, lalu kita copy paste lagi bagian absorbansi, kita taruh di sumbu Y, kemudian kita tambah kolom pada bagian atas, kita tambah 2 kolom, lalu pada C ini kita ganti sumbu menjadi X. Oke, jika sudah, kita kasih nama pada X pertama ini wavelength, dan Y pertama ini absorbansi, X kedua ini HV, lalu pada Y yang kedua ini ditulis kurung buka F kurung buka R kurung tutup HV kurung tutup pangkat atas 1/2. Kemudian untuk rumusnya yang X2 ini 1240 garis miring COL kurung buka A kurung tutup, lalu di enter, nanti ketemu hasilnya. Lalu rumus untuk Y2 ini kita kurung buka B kali C kurung tutup pangkat atas setengah, kemudian di enter, nanti ketemu hasilnya seperti ini. Lalu kita blok C dan D, lalu kita pilih plot basic 2D, kita pilih line, dan diperoleh grafik seperti ini. Lalu kita atur scale-nya dulu, ini klik 2 kali, lalu kita pilih scale. Pada horizontal kita pilih 2 sampai 6. Karena tidak ada lonjakan, kita smooth dulu. Ini diklik, lalu analyze, lalu pilih signal processing, smooth, dan open dialog. Lalu pada point of window kita pilih 30, lalu OK. Nah, sudah terlihat lonjakannya. Selanjutnya kita pilih line tool, kita tarik garis dari puncak lonjakan, ditarik lurus sampai memotong sumbu X. Lalu klik garisnya 2 kali, kita ganti warnanya menjadi merah, dan ketebalannya kita ganti jadi 1,5. Nah, jika sudah, kita ukur band gapnya seperti tadi. Kita klik pada perpotongan garisnya, sudah didapatkan X-nya, lalu kita tulis di sini. Jika sudah, kita ukur puncak-puncak grafik yang lain seperti biasa. Dengan screen reader ditemukan X-nya, lalu kita tulis pakai text tool. Lalu kita rotasikan seperti ini dan melakukannya pada puncak-puncak yang lain.
Jika sudah, kita simpan grafik dan juga projectnya. Kita klik file, lalu export graph, lalu open dialog, lalu ubah nama filenya dan juga pilih tempat atau folder untuk menyimpan. Jika sudah, klik OK. Lalu untuk menyimpan projectnya, kita klik file, kita pilih save project as, pilih folder dan juga set nama filenya. Lalu klik save. Sampel kedua selesai. Oke, sekarang saya akan menjelaskan Origin Lab pada SEM. Bisa disimak baik-baik ya. Oke, setelah kita buka aplikasi Origin, kita buka aplikasi Imagery, klik file, klik open, lalu kita pilih fotonya, open. Nah, terdapat gambar seperti ini. Sebelumnya kita klik analyze dulu, kita set scale dulu. Untuk distance-nya kita ganti 0, ini juga diganti 0, ini tab 1, dan inch-nya ini diganti pixel. Lalu klik OK. Kita tarik garis dari yang paling kiri ke yang paling kanan. Jika sudah, kita klik analyze lagi, kita set scale lagi. Nah, untuk distance in pixel ini tetap, dan known distance ini kita ganti 1000, dan unitnya ini kita ganti nanometer. Lalu klik OK. Nah, jika sudah, kita sudah bisa mengukur pada gambarnya. Kita tarik garis dari ujung sampai ujung. Setelah itu kita klik Ctrl M, Ctrl D, nanti akan muncul seperti ini. Lalu kita coba garis yang kedua, tarik garis, Ctrl M D, ini pindah ke depan. Nah, pindah sini biar kelihatan. Nah, kita bisa tarik garis lagi sebanyak-banyaknya. Setiap setelah tarik garis, jangan lupa Ctrl M plus D. Di sini aku coba buat garis sampai 30. Ini diperbesar dulu. Ada 30 sampel. Ini di blok semua. Lalu klik kanan, kita pilih copy. Kemudian kembali ke origin, kita paste pada 1. Nah, untuk bagian area ini berada pada B atau Y yang pertama. Nah, kolom area ini kita blok, lalu kita plot, lalu kita pilih histogram. Nah, nanti muncul seperti ini. Kemudian kita klik kanan, kita pilih go to bin worksheet, nanti muncul seperti ini. Kita blok bagian A dan B, kita pilih plot, pilih kolom. Nah, nanti akan muncul kolom seperti ini. Setelah itu kita klik analyze, kita pilih fitting. Kemudian kita klik nonlinear curve fit. Kita open dialog. Selanjutnya pada kategori kita ganti dengan pick function. Lalu pada functionnya kita pilih Gaussian.
lalu kita pindah ke advance. Kita scroll ke bawah, kita klik pada quantities, lalu scroll lagi ke bawah. Kita klik feed statistik. Pastikan bahwa R squad COD-nya ini sudah tercentang. Lalu klik feed. Nah, nanti akan dihasilkan garis seperti ini. Nah, ini klik OK untuk melihat datanya. Oke, seperti inilah data yang dihasilkan. Kita kembali ke grafiknya. Kita bisa pindahkan tabel ini ke samping biar tidak menghalangi grafik. Untuk menyimpan grafik, kita lakukan seperti biasa, klik file, lalu export graph, open dialog. Set nama file dan pilih folder, lalu klik OK. Lalu untuk menyimpan projectnya, set project as, set nama filenya, lalu klik save. SEM sudah selesai. Baik, sekarang saya akan menjelaskan origin lab pada XRD. Bisa disimak. Oke, yang pertama pada sampel NICU, setelah kita buka aplikasinya, kita copy paste data pada sampel. Untuk X-nya kita paste dulu, kemudian kita copy data pada Y-nya. Kita paste di sini. Setelah itu kita tambahkan kolom, klik tambah kolom yang di atas ini. Kita menambah kolom 2. Nah, setelah itu kita copy data yang ada pada pick NI. Kita paste di sini, diperbesar dulu. Nah, untuk yang C ini sampai yang G ini kita hapus, kita sisakan 2 data terakhir. Ini kita delete. Oke, selanjutnya ini C-nya ini diganti sumbu X. Oke, setelah itu kita copy paste pada pick CU. Kita copy dulu, lalu kita paste di sini. Nah, setelah ini kita hapus data yang awal sampai menyisakan 2 data terakhir. Kita delete. Oke, setelah itu kita ganti sumbu yang di E ini, kita ganti dengan sumbu X menjadi X3. Lalu jika sudah, kita namai yang X1 ini, kita tulis NICU. Yang Y1 juga NICU. Yang X2 ini ditulis JCPDS NI. Yang ini juga sama, Y2 ini ditulis JCPDS NI. Kita kopas saja. Yang X3 ini JCPDS CU. Yang Y3 ini juga sama, kita copas aja
JCPDSCU. Selanjutnya pada unit X1 kita tulis 2 theta. Yang Y1 ini kita tulis intensitas. Untuk sumbu X dan Y lainnya juga sama, jadi kita coba aja. Oke, jika sudah kita blok semua, lalu kita pilih plot. Kita pilih multi panel, kita pilih straight. Jika sudah seperti ini, kita klik preview. Nah, nanti akan muncul grafik seperti ini, lalu kita klik OK. Nanti tampilannya akan seperti ini. Lalu pada grafik yang pertama kita klik bagian grafiknya. Pada bagian line ini connect-nya diganti. Kita pilih no line. Lalu kita geser ke drop lines. Kita pilih vertical. Kita klik OK. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Lalu pada grafik yang kedua juga kita klik grafiknya, connect-nya kita ganti no line, lalu drop line, klik vertical. OK. Lalu pada grafik ketiga kita klik kotaknya, klik analyze, lalu pilih signal processing, pilih smooth dan open dialog. Lalu point of window-nya kita ganti 30. Klik OK. Nah, nanti akan muncul warna merahnya ini. Kita klik pada bagian warna merah, klik 2 kali. Nanti akan muncul seperti ini. Kita unchecklist pada bagian yang layer, pada bagian awal yang pertama. Ini kita unchecklist. Lalu klik OK. Nah, jadi tinggal yang warna merah. Ini karena grafiknya yang kotaknya ini kosong, jadi kita atur scale-nya. Kita perbesar dulu. Lalu kita klik 2 kali pada angkanya. Kita klik scale. Kita atur pada horizontal. Atur sampai mendekati garis merah. Untuk yang vertikal juga kita atur sampai mendekati garis merah. Jika sudah, kita klik OK. Nah, setelah itu kita klik lagi grafik yang ketiga, klik pada kotaknya, lalu kita pilih analyze, lalu pilih pick and baseline, pilih click analyzer,
lalu open dialog. Nah, setelah itu kita pilih next. Kita next lagi. Nah, di sini kita unchecklist bagian enable auto find. Lalu kita klik add. Lalu kita pilih puncak-puncak dan kita klik 2 kali. Kira-kira kita pilih 4 puncak. Jika sudah, kita klik down. Nah, ini kita scroll ke bawah. Pada bagian direction ini, kita ganti dengan positif. Lalu kita next. Nah, ini kita scroll ke atas. Kita pilih adjust on preview graph. Setelah itu kita beralih ke grafik. Ini kita pencet dan kita tarik mendekati puncak. Nah, dibuat seperti ini. Empat-empatnya kita buat seperti ini. Oke, jika sudah, kita klik finish. Nah, lalu keluar puncak-puncaknya di bagian grafik ketiga. Setelah itu kita beralih ke book 1. Kita klik. Nah, di sini sudah ada datanya. Kita copy bagian center ini. Kita copy. Lalu kita paste di bagian kristanilitas ini. Spesies kristanilitas ini kita paste bagian posisi puncak. Oke, kita kembali lagi ke origin. Kita copy bagian FBAM. Lalu kita paste di sini. Paste. Oke. Nah, didapatkan ukuran kristalnya sekian ya. Selanjutnya, kita copy lagi bagian area. Lalu kita paste di sini di bagian luas puncak kristal. Sampai sini kita paste. Nah, didapatkan nilai segitu. Lalu untuk mencari ini luas semua puncaknya ini, kita kembali lagi ke origin. Kita balik ke grafiknya.
Jika sudah, kita klik kotak grafiknya, pilih Analyze, pilih Pick and Baseline, klik Analyzer, dan Open Dialog. Ini sama seperti tadi, kita next aja. Next lagi. Nah, ini kita uncheck list bagian enable auto find, kita pilih add. Nah, kita klik lagi puncak-puncaknya yang sama seperti tadi, klik 2 kali. Jika sudah, kita klik down, lalu ini kita scroll ke bawah, directionnya kita ganti positif, lalu next, kita scroll ke atas, kita uncheck list bagian all pick, lalu kita ganti 1, ini jangan lupa diklik adjust on preview graph. Nanti seperti ini. Lalu pada garis ini kita tarik dari ujung sampai ujung, sampai memenuhi kotak pada grafik. Nah, di situ tertulis data, di bawah itu ada area, data pada area. Nah, itu kita catat. Lalu kita tulis di sini, luas semua puncak. Oke, jika sudah, nilai kristanilitas sudah diketahui. Itu dia untuk sampel pertama. Nah, untuk sampel kedua ini kita pakai Ni, Cu, dan Zn. Setelah membuka aplikasi Origin Lab, kita copy pada bagian data sampel Ni, Cu, Zn. Kita paste di sini. Yang A-nya kita paste di ini. Lalu B-nya juga kita paste di sini. Setelah itu kita tambahkan kolom. Tambah lagi. Kita perbesar dulu. Nah, setelah itu kita copy bagian pick Ni. Kita paste di sini. Lalu kita hapus data awal sampai menyisakan 2 data terakhir. Oke, ini untuk C-nya kita ganti subu X. Nah, lanjut kita copy bagian pick Cu. Kita paste di sini. Kita hapus data awal sampai menyisakan 2 data terakhir. Oke, ini untuk E-nya kita ganti sumbu X. Nah, jika sudah, kita lanjut copy pick Zn. Kita paste, lalu kita hapus data awal sampai menyisakan 2 data terakhir. Nah, jika sudah, ini G-nya kita ganti sumbu X. Lalu kita namai yang X1 ini Ni, Cu, Zn. Y1-nya juga sama, jadi kita kopas saja. Nah, bagian X2-nya ini kita tulis
JCPDS NI. Yang ini sama, kita kupas saja. Lalu ini ditulis JCPDS CU. Ini juga sama. Yang ini JCPDS ZN. Yang ini juga sama. Nah, untuk unitsnya X1 kita tulis 2 theta. Lalu untuk Y1 nya ini kita tulis intensitas. Nah, pada X dan Y yang lain juga sama, jadi kita kopas saja. Jika sudah, kita blok semua. Kita pilih plot, pilih multi panel, pilih subject. Klik preview. Lalu klik OK. Nah, kita ubah lagi pada grafik pertama. Ini diklik garisnya 0 kali. Terus pada connect-nya kita ganti null line. Terus klik drop line. Kita centang yang vertikal. Klik OK. Lalu yang kedua juga kita klik garisnya. Ini diganti no line, klik drop lines, klik vertikal, OK. Yang ketiga juga sama. Ini no line, klik drop line, vertikal, OK. Nah, untuk grafik yang terakhir ini diklik kotaknya, klik analyze, klik signal processing, smooth, open dialog. Ini point of window-nya kita ganti 30. Oke. Nah, muncul merah-merah. Ini kita klik bagian merah, klik 2 kali. Nah, pada layer ini kita unchecklist yang pertama, lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita klik angka bagian sini untuk mengatur scale-nya. Sebelum itu kita perbesar dulu. Kita klik 2 kali, lalu pilih scale. Kita atur horizontal dan vertikalnya dikira-kira sampai mendekati garis merahnya. Lalu kita klik OK. Nah, seperti ini. Kita perkecil dulu. Setelah itu kita klik lagi kotaknya, pilih analyze, pilih pick and baseline, pick analyzer, dan open dialog. Ini kita next aja.
next lagi. Oke, ini kita uncheck list bagian enable auto find, kita pilih add, lalu kita klik 2 kali pada puncak-puncak, kita pilih 4 puncak saja. Jika sudah, klik down. Lalu ini kita scroll ke bawah. Directionnya kita pilih positif. Next. Lalu scroll ke atas. Kita pilih adjust on preview graph. Nah, ini kita pilih kotak-kotaknya. Kita mepetin pada garis puncak. Jika sudah, kita klik finish. Selanjutnya kita pilih Project Explorer, kita masuk ke book. Nah, ini sudah ada datanya, kita copy bagian center. Lalu kita buka kristalinitas ini, spreadsheetnya, kita paste pada bagian posisi puncak. Lalu kembali lagi ke origin, kita copy bagian FWHM-nya. Kita paste di sini. Nah, sudah terlihat untuk ukuran kristalnya. Selanjutnya kita copy bagian area. Kita paste di sini bagian luas puncak kristal. Lalu diperoleh rata-rata sebesar segini. Lalu untuk mencari luas semua puncaknya, kita balik ke origin, balik ke grafiknya. Kita klik grafik, lalu pilih analyze, pilih pick and baseline, klik analyzer, dan juga open dialog. Ini kita next. Nah, ini kita uncheck list, kita pilih add, kita pilih puncak yang sama seperti tadi, klik 2 kali. Jika sudah, klik down. Lalu ini kita scroll ke bawah, directionnya kita ganti positif. Next, kita scroll ke atas, kita pilih adjust on preview graph. Ini uncheck list untuk all pick, kita ganti 1. Nah, kalau sudah kayak gini, ini kita tarik dari ujung sampai ujung
sampai memenuhi kotak grafiknya. Nah, jika sudah, kita peroleh nilai yang ada di bawah ini. Untuk nilai areanya kita catat dulu. Lalu kita tulis di bagian luas semua puncak di sini. Kita ganti dulu nilainya. Nah, jika sudah, kita dapatkan nilai kristalinitas sebesar sekian. Selesai untuk sampel yang kedua. Baik, selesai sudah tutorial kali ini. Semoga video tutorial Origin Lab tadi bisa mudah dipahami dan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.